Dalam historiografi ada dua unsur, yaitu sejarah lama. Sejarah lama adalah the old history, disebut sebagai sejarah konvensional, sejarah tradisional. Dan yang kedua adalah monodimensional. Yang ketiga adalah pemaparan deskriptif naratif. Dan yang keempat adalah ruang cukup sangat terbatas. Dan kelima, tema terbatas, sejarah politik lama dan atau sejarah ekonomi lama. Yang keenam adalah pelaku sejarah terbatas pada raja-raja, orang-orang besar, pahlawan ataupun jenderal juga. Yang ketujuh adalah tanpa pendekatan ilmu sosial sama sekalipun. Dan yang kedua adalah sejarah baru, the new history. Yang disebut-sebut sebagai sejarah baru adalah sejarah ilmiah, scientist history or social science history, yaitu yang multidimensional dan para pelaku sejarah luas dan beragam. Segala lapisan masyarakat, vertikal or horizontal, top down or bottom up. Ruang cukup luas, segala aspek pengalaman dan kehidupan manusia masa lampau. Tema luas dan beragam, sejarah politik baru, sejarah ekonomi baru, sejarah sosial, petani, sejarah agraria, sejarah kebudayaan, sejarah pendidikan, semua tercakup dalam sejarah baru. Historiografi nasional, mengingat adanya karakter nation building. Yang kedua adalah Indonesian-centris. Yang ketiga adalah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat adalah disusun oleh orang-orang atau penulis Indonesia sendiri. Mereka yang memahami dan menjiwai dengan tidak meninggalkan syarat-syarat ilmu. Contoh historiografi kolonial menonjolkan peranan bangsa Belanda dan memberi tekanan pada aspek politis, ekonomis, dan institusional. Berisi perlawanan terhadap pemerintahan kolonial yang dilakukan oleh pahlawan nasional dan merupakan ekspresi dan semangat nasionalistis yang berkobar-kobar. Tokoh-tokoh nasional menjadi simbol kenasionalan dan memberi identitas bagi bangsa Indonesia. Dan ciri-ciri dari historiografi tradisional adalah religiosentris, artinya segala sesuatu dibesarkan pada raja atau keluarga raja, maka sering juga disebut oleh istana sentris atau keluarga sentris atau dinasti sentris juga. Yang kedua adalah bersifat feodalistis, aristokratis, artinya yang dibicarakan hanyalah kehidupan kaum-kaum bangsawan. Yaitu yang ketiga religio magis, artinya dihubungkan dengan hal-hal yang kepercayaan dan hal-hal yang goib seperti mistis dan lain-lainnya. Yang keempat adalah tidak begitu membedakan hal-hal khayal dan yang nyata. Tujuan penulisan sejarah tradisional untuk menghormati dan meninggalkan kedudukan raja. Melanjut dari tadi, yaitu historiografi nasional. Sejak merdeka pada tahun 1945, penulisan historiografi menjadi Indonesia sentris, artinya bangsa Indonesia dan rakyat. Indonesia menjadi fokus perhatian. Bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan sejarah yang sangat panjang sekali, karena itu mempengaruhi historiografinya. Contoh historiografi nasional adalah sejarah pahlawan-pahlawan terhadap kolonialisme dan imperialisme, editor Surtono Kartodinedjo. Dan itu sejarah nasional Indonesia atau SNI jilid yang pertama sampai dengan jilid yang ke-6, editor Sartono Kartodinedjo. Dan peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara, karya R. Muhammad Ali. Dalam perjalanannya, historiografi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang seringkali dilakukan oleh para sastrawan, pujangga, keraton, oleh bangsawan kerajaan. Historiografi ini berasal dari masa-masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Contoh historiografi tradisional adalah Prasasti Canggal, Negara Kertagama, Sutasoma, Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai, dan Babat Tanah Jawi. Itu termasuk dalam historiografi tradisional. Sedangkan yang kedua adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang muncul semua kolonialisme Belanda di Indonesia, dimulai sejak VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda yang memerintah saat penjajahan. Tujuan tulisannya adalah sebagai penguat kedudukan mereka di Indonesia atau legitimasi. Contoh historiografi kolonial antara lain Indonesia Trade and Society, tulisan J.C. Van Leer, Indonesia Sociology Studies, tulisan Cherokee, Indonesia Society, tulisan Whitham. Historiografi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang historiografi. Historiografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti historia, yang berarti sejarah, dan graphia, yang berarti tulisan dan naskah. Menurut Louis Gostock, pengertian historiografi tak jauh-jauh dari tulisan mengenai sejarah. Singkatnya, ia menyebut historiografi sebagai bentuk publikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa di masa lampau.